Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Irunisa. Saya akan menjelaskan tentang country risk di negara Nigeria. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu country risk. Country risk adalah sebuah resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik di dalam suatu negara yang berdampak kepada negara lain dan akan berhubungan serta berkaitan dengan negara lain. Stabilitas negara merupakan sebuah impian dan cita-cita dari setiap bangsa di seluruh dunia, termasuk Nigeria. Untuk itu, sinergitas sangat diperlukan dan mutlak diperlukan untuk dapat menghadirkan stabilitas tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas sebuah negara, salah satunya adalah ekonomi. Karena ekonomi adalah sektor penting untuk membangun sebuah negara untuk bisa maju dan berkembang. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi di negara Nigeria mengalami penurunan dan mengalami resesi. Angka pertumbuhan terbaru menunjukkan ekonomi berkontraksi sebesar 2,06% pada periode April dan Juni. Pada tahun 2020, untuk kedua kalinya negara Nigeria mengalami penurunan ekonomi karena beberapa faktor, termasuk faktor pertama yang kita tahu adalah berlangsungnya pandemi pada tahun 2020. Faktor lainnya adalah penurunan harga minyak dan inflasi. Pada tahun 2020, penurunan harga minyak serta terganggunya aktivitas ekonomi disebabkan oleh pandemi COVID-19. Minyak menyusut menjadi 13,89% pada kuartal ketiga atau lebih buruk dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar minus 6,63%. Sementara PDB non-migas menyusut menjadi 2,51% pada kuartal kedua. IMF memperkirakan ekonomi Nigeria terkontraksi sebesar 5,4% sepanjang tahun 2020, sedangkan pemerintah memperkirakan ekonomi menyusut menjadi 8,9%. Resesi yang dialami oleh Nigeria salah satunya dikarenakan menurunnya harga minyak dunia yang semakin diperparah oleh serangan-serangan militan terhadap pipa saluran di kawasan penghasil minyak Niger Delta yang menurunkan produksi menjadi sekitar 1,5 juta barel per hari dari sekitar 2,2 juta per barel pada tahun 2016, karena minyak merupakan ekspor utama Nigeria yang berkontribusi sebesar 70% dari pendapatan pemerintah. Masalah lainnya bagi negara Nigeria adalah langkanya valuta asing, yang artinya kelangkaan bahan-bahan mentah impor untuk pabrik dan barang-barang konsumen untuk toko-toko, yang memicu terjadinya inflasi. Selain Nigeria, Afrika Selatan dengan perekonomian yang paling stabil dan kuat di benua Afrika juga mengalami pertumbuhan yang melambat sekitar 1,2% dalam kuartal pertama. Sementara pertumbuhan populasinya lebih cepat dibandingkan ekonominya. Ketergantungan ekonomi pada satu faktor komoditi memiliki resiko yang sangat besar. Membuat sektor ekonomi baru merupakan salah satu inovasi, bisa melalui pariwisata, manufacture, ataupun kuliner. Hal ini bisa dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah dan dukungan dari masyarakat negara tersebut. Demikian penjelasan untuk country risk negara Nigeria. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.